Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat Oke, Pak. Alhamdulillah Sehat, baik, Pak. Pak. Alhamdulillah baik. Semua baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya, Angkat Pak. tangan. Saya, Ya, Pak. ya Ihsan. Silakan dipimpin Ihsan. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ihsan. Ya, Baik, sama-sama, Pak. ya. Baik anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama. Oh ya, Bapak sampai lupa. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Bapak lihat hadir semua kan? Hadir semua, Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Rajin-rajin semua, Pak. Alhamdulillah, rajin semua ya, mantap. Baik, hari ini kita akan belajar yang pertama. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan, kalian bisa mengetahui apa itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan belajar macam-macam contoh perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita juga akan belajar tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian kita juga akan belajar membedakan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, John, apa John? Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, Pak. Oh iya, benar-benar. Bagus, bagus, bagus. Jadi, tanggung jawab itu adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Nah, tanggung jawab itu merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Setiap sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, sekarang macam-macam tanggung jawab. Nah, coba perhatikan sini. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, coba John, baca John itu yang pertama ada apa itu John? Yang pertama ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Dua, Iksan, apa itu Iksan? Coba dibaca. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, pinter. Yang ketiga, apa itu, Keswati? Tanggung jawab terhadap keluarga, Pak. Tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, coba Vera baca. Apa itu, Vera? Yang keempat, tanggung jawab sebagai masyarakat. Ya, tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang kelima, Evi, coba. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, Pak. Ya, betul. Nah, jadi tanggung jawab itu ada macam-macamnya ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua terhadap diri sendiri. Yang ketiga terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Saya, Nggak ada Pak. ya? Oke. Saya, Kita Pak. lanjut. Sekarang, apa sajakah contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan tanggung jawab tersebut? Nah, untuk menyelidiki permasalahan tersebut, Bapak akan membagikan tugas secara kelompok ya. Oke, Ya, siap? Pak. Ya, Pak. Ya, Siap. Pak. Sekarang
perhatikan tugas kelompoknya. Nah, kelompok yang pertama, perhatikan ya. Kelompok yang pertama, kalian nanti akan bertugas untuk menganalisis contoh perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap Tuhan. Kelompok yang kedua, kalian bertugas menganalisis contoh perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kelompok yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Kelompok yang keempat, tanggung jawab sebagai masyarakat. Kelompok yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Paham ya? Paham, Siap Pak. ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Siap. Ya, Pak. Oke, sekarang coba Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan, ambil LKPD dan alat yang sudah Bapak siapkan. Ayo sini maju, Ihsan maju, Ihsan. Ya, Karena ini, siap, Pak. nah, ambil, nih. Guntingnya jangan lupa dibawa, Evi, nih. Ya. Ya, Ya, Pak. siap, Pak. Oke, yuk duduk lagi. Baik, sebelum kita mengerjakan LKPD itu, sekarang kita lihat video dulu ya. Oke, Ya, yuk. Pak. Nah, Ya, Pak. Nah, nih Bapak putar dulu. Sebentar ya anak-anak, ini agak macet ini videonya. Tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi di lingkungan masyarakat Nah, kewajiban ini dan perhatikan. Sudah kelihatan belum? berikut Udah, ini Pak. pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab berarti sikap siap menerima kewajiban dan tugas. Artinya, ketika seseorang akan melaksanakan kewajiban dan tugasnya, maka ia akan melakukannya dengan dedikasi tinggi. Berikut ini adalah kepada siapa kita harus bertanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Berdasarkan Pancasila, pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, maka kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Salah satu contoh tanggung jawab kepada Tuhan adalah setiap individu yang beragama wajib mematuhi kewajibannya masing-masing sesuai yang telah diatur oleh agamanya. Tidak hanya beribadah saja, namun seseorang juga perlu bersikap baik serta mempunyai toleransi kepada semua orang. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Setiap diri memahami tentang makna serta capaian yang akan dilakukan. Untuk menyelesaikan, maka kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab tersebut juga merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk keluarganya. Salah satu contoh tanggung jawab terhadap keluarga adalah sebagai seorang anak wajib menghormati orang tua, sebab hal itu bagian dari kewajiban dari dirinya. Selanjutnya, tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai seorang manusia yang membutuhkan bantuan orang lain, tentunya kamu mempunyai tanggung jawab yang wajib dipenuhi kepada masyarakat di lingkungan yang kita tinggali.
Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Salah satu contoh tanggung jawab kepada bangsa dan negara yaitu dengan cara menjaga suatu kesatuan dan persatuan serta mencintai tanah air atau negara kita. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan cara mempersembahkan sebuah prestasi yang dapat membanggakan negara. Nah, itulah kepada siapa saja kita harus bertanggung jawab. Nah, baik. Itulah tadi videonya ya. Nah, sudah kalian lihat kan tadi? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang kita sudah lihat video. Sekarang silahkan kalian lanjut untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Ya, Pak. Caranya coba kalian perhatikan dulu. Tadi Bapak memberikan yang pertama LKPD. Yang kedua tadi Bapak memberikan kartu kalimat. Nah, cara mengerjakannya, silahkan kalian lihat dan analisis kartu kalimat yang sudah Bapak bagikan tadi secara kelompok. Ya. Kemudian nanti kalian ambil kartu kalimat yang sesuai dengan cara menggunting. Ya, nanti kalian gunting kartu kalimat yang sesuai dengan tugas kalian tadi ya. Kemudian yang ketiga, kalian tempelkan kartu kalimat yang sudah kalian gunting tadi ke LKPD. Bagaimana? Udah jelas? Sudah, Pak. Jelas, Sudah, Pak. Pak. Jelas, Pak. Silakan dikerjakan ya. Hati-hati siap, Pak. guntingnya ya. Jangan rebutan guntingnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan. Nih, kalian pilih kartu kalimatnya. Mana yang termasuk contoh bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ayo, silahkan kalian cari. Berapa banyak, Pak? Sebanyak-banyaknya. Oh, sebanyak-banyaknya. Kalian cari coba. Minimal 5 ya. Coba cari. Kesuali. Gimana, John? Bisa nggak, John? Di proses, Pak. Oke. Nah, Vera, ya itu digunting Vera. Nanti kalau sudah ditempel di LKPD ya. Nah, Warna-warni Pak ya, bagus. iya. Kartini, ayo. Ya, Pak. Ayo, harus bekerja sama ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, gimana? Udah selesai? Kelompok 1 udah Bentar selesai lagi, belum? Pak. Bentar lagi, Pak. Ya, kelompok 2 gimana? Kelompok 3 sudah selesai, Pak Evan lihat ini. Kelompok Ya, 4 Pak. Nah. Kelompok 5, Vera, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Bapak lihat sudah selesai semua ya. Nah, Ya, Pak. Ya, Iya, Pak, sudah selesai. sudah selesai, Pak. sekarang kita presentasikan ke depan ya. Nah, sekarang coba siapa kelompok mana yang mau presentasi dulu? Kelompok 3 dulu, Pak. Kelompok 3. Kelompok Ya. Fatih sama Evi. Ayo boleh, yuk maju ke depan. Ya. Kita dibacakan hasil analisisnya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya akan mempresentasikan tanggung jawab terhadap keluarga. Tadi saya sudah memilih di kartu kosakata yang Pak Evan berikan. Tanggung jawab terhadap keluarga, 1. Menghormati orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Bekerja mencari nafkah untuk keluarga. 4. Menjaga silaturahmi keluarga. 5. Tidak berkelahi dengan saudara kandung.
Bagaimana teman-teman? Wih, bagus ya teman. Bagus. Bagus. Sekali. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Evan, teman-teman. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sekali. Selanjutnya mau maju? Kelompok 1, Pak. Kelompok 2, Kelompok Pak. 1. Kelompok 2 ya, kelompok 1 dulu boleh. Ayo Iksan, maju Iksan. Yo. Ya. Baiklah, teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasekan tugas di LKPD tadi, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang pertama yaitu beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu bersikap baik kepada semua orang. Yang keempat, mematuhi segala perintah Tuhan. Kemudian yang kelima, menjauhi segala larangan Tuhan. Itulah presentasi saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Iksan, bagus sekali, mantap ya. Ayo teman-teman. Ya, sama-sama, Pak. Iksan, Gus, terima kasih ya Iksan. Silakan duduk kembali. Ini LKPD-nya. Ya, Pak. Terus di meja Bapak aja ya. Nah, kemudian lanjut kelompok berapa? Ya, Pak. Kelompok 2, Pak. Kelompok 4, Pak. John. 5 bisa, Pak. Baik. Kami dari kelompok 2 yang mewakili saya sebagai ketuanya. Adapun tanggung jawab yang kami bahas tadi adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang termasuk ke dalam tanggung jawab terhadap diri sendiri, yang pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh. Yang ketiga, minum minuman yang sehat. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan rapi. Yang kelima, menjaga tubuh agar tetap sehat. Demikian hasil dari kelompok kami, kelompok 2. Bagus sekali, John. Teman-teman, kita kasih tepuk tangan untuk John dan imamnya. Sekarang semuanya sudah presentasi. Sekarang LKPD-nya tadi jangan lupa dikumpul ya. Sini, Pak Evan ambil dulu ya, dikumpul ya. Nah, Pak. Ini, Pak. Ini Pak udah selesai. Dari Saya, Pak, udah selesai. Pak. bagus semua. Nah, tadi teman-teman kalian sudah presentasi ya. Berbagai contoh perbuatan yang mencerminkan tanggung jawab. Tadi ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya itu kita harus makan makanan yang sehat. Contohnya juga tanggung jawab terhadap Tuhan. Itu berarti kita harus mematuhi segala perintah Tuhan. Kemudian ada tanggung jawab sebagai keluarga. Itu tanggung jawab sebagai keluarga itu contohnya bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Nah, bekerja itu ya anak-anak, bekerja itu pekerjaan itu ada berbagai macam jenisnya. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu berbagai macam. Nah, bekerja itu kan tujuannya untuk mencari uang ya. Nah, mencari uang itu juga bisa disebut sebagai usaha ekonomi. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama ada agraris, kedua peternakan, yang ketiga perikanan, keempat pertambangan, kelima kehutanan, keenam perdagangan, ketujuh perindustrian. Nah, sekarang coba kita lihat dulu yang pertama, agraris. Coba Vera, baca Vera, agraris itu apa? Baik, Pak. Agraris itu ialah usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Ya, coba John. Ini apa, John? Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang dilakukan hasil peternakan atas daging, telur, susu, kulit, dan Coba Imam, coba Imam ini nomor 3 jenis usahanya adalah budidaya ikan di kolam, baik perikanan darat atau perikanan laut. Bagus sekali, Imam. Selanjutnya jenis usaha kapas.
Suaranya nggak kedengeran, Berisik. Pak. Nggak Berisik kedengeran, suaranya. Pak. Halo, Kak. Nggak kedengeran. Selanjutnya yang kelima. Jadi nggak? Kehutanan adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hutan seperti kayu dan tumbuhan obat. Oke, Bu Hartini. Coba yang terakhir ini, siapa yang mau baca? Pak. Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Saya belum berenang. Dengeran Pak suara. Yang ketujuh. Perindustrian. Itu adalah kegiatan mengubah bahan mentah Mentah menjadi Jadi setengah jadi atau barang jadi. itu ya nanti. Kuis nih ya. Siapa yang nanti angkat tangan ya? Ya, Pak. Siap, Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Jadi yang ya, siap? Ya, Pak. Ya, Pak. Siap ya. 1, 2. Saya, Pak. Nah, Iman ya. Saya, Pak. Perikanan, Pak. Perikanan. Kanan ya? Perikanan. Ikan itu ya? Perikanan. Oh, Ya, ini ekonomi dari Kamen. Nanti yang Pak Evan tunjuk, jangan jawab dulu ya, angkat tangan dulu ya. Oke, Ya, siap? Pak. Oke. Nah, berikutnya, siap? Siap. Nah, ini siapa yang bisa coba angkat tangan? Saya, Pak. Ini gambar ini. saya, Pak. Ini coba Bisa. Saya Pak. Peternakan, Pak. Kan, Pak. Coba kita lihat jawabannya. Peternakan, Pak. Peternakan. Ya, betul. Ini usaha ekonomi bidang peternakan. Ya. Nah, ini siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, itu Kartika. Tadi Pak Evan lihat Kartika yang duluan nih. Angkatan apa ini Kartika? Pak. Pertanian. Kita cek ya, benar nggak ya pertanian ya? Iya, betul. Ini ekonomi bidang pertanian ya, garis ya. Ini, mantap. Lagi siap, yuk. Siap-siap ya. 1, 2. Nah, ini ada yang bisa Saya, nggak? Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya, Pak. Jan, apa nih Jan? Pertambangan, Pak. Ya, Pak. Pertambangan. Coba kita lihat jawaban ketiga. Ekonomi bidang pertambangan. Bagus. Yuk lagi nih, ada lagi. Coba siapa yang tahu nih? Bidang apa ini? Perindustrian. Perindustrian. Perindustrian, Pak. Kok udah dijawab sih? Lupa, Pak, cuci tangannya. Lupa cuci tangannya, Pak. Tangan dulu ya, jangan langsung dijawab ya. Iya, Pak. Perindustrian, siap ya. Satu lagi nih ya. Tangan dulu. Jangan langsung dijawab, oke? Angkat tangan dulu, jangan dijawab. Saya, Pak. Ayo. Perdagangan, Pak. Perekonomian. Apa Imam? Perdagangan. Perekonomian. Iya betul. Usaha ekonomi bidang Perdagangan. Pasar, Pak. Itu, Pak. ini di pasar ya. Iya. Pasar Indo, Cakabaring. Tahu nih kan. Baik. Anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, tadi kita belajar apa aja? Jenis-jenis usaha masyarakat Pak Evan. Kita belajar tanggung jawab. Tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Hari Tanggung ini jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab, Pak. jenis usaha masyarakat. Tadi yang pertama tadi tentang tanggung Jawab. Ah, tanggung jawab itu ada
tanggung jawab bentuknya itu apa saja? Tanggung jawab terhadap kepada Tuhan, Diri terhadap Masyarakat, diri sendiri, Nah, Diri sendiri, keluarga, warga, terhadap keluarga, keluarga dan masyarakat, Tuhan. masyarakat, terus bangsa dan negara. dan negara. Coba tadi kalau contoh perbuatan apa namanya yang sesuai dengan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada yang tahu nggak tadi makan apa saja? makan makanan sehat, Pak. Betul, makan makanan sehat. Ada lagi nggak? Menggunakan pakaian yang Minuman yang sehat. minum minuman yang sehat. Itu ya. Kalau misalnya bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat, apa contohnya? ronda malam, Pak Evan, Ronda malam untuk ngapain ronda malam? menjaga Ya, Menjaga keamanan. keamanan, Pak. Terus tadi ada jenis-jenis apa saja tadi? Ya, ada lagi Peternakan, pertambangan, Makanan. Perindustrian, perdagangan. Dagangan, pinter. perindustrian, Nah, dan jadi Ada apa dia? kita harus selalu menjunjung tinggi tanggung jawab karena tanggung jawab itu penting. Karena kalau kita jadi orang yang bertanggung jawab, maka kita akan dipercaya sama orang lain. Itu ya anak-anak ya. Oke. Ya, Pak. Ini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Tidak, Pak. Udah Tidak, jelas, Pak. Pak. Sudah jelas, Ya, Pak. jelas, Pak. jelas, Pak. Mantap. Wah, sudah jelas semua. Nah, baik anak-anak, sekarang soal ini ya, evaluasi ini silahkan kalian kerjakan ya. Ini ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Ya, Pak. Ini Pak Evan bagikan satu-satu. Ya, silahkan dikerjakan. Siapa? Siapa? Ya, Pak. Dan jangan lupa kan namanya ditulis. Ya, Pak. Pak. Ya. Sudah? Belum, Pak. Sebentar lagi, Pak. Bentar lagi, Pak. Nah, silakan. Sudah, Pak. Ya, Yumi silakan dikumpul sini. Bukan dulu ya, Pak. Ya, sini Ya. dikumpul. Ini, Pak. Ya, Imam, yuk dikumpul sini. Udah selesai semua kan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, Pak. Selesai, Pak. Oke, kumpul sini. Nah, sudah. Baik, anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Pak. Yuk, Keswati, silakan. Ya, mari Pimpin doa. teman-teman. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Keswati. Ya, Pak. Baik, anak-anak. Sama-sama. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Sampai ketemu besok ya. Hati-hati di jalan. Oke? Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak Evan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Nggak sabar jumpa besok lagi. Ya, ya Bu. Grogi, Bu. Laptopnya tidak Mana Bapak Ibu macet. sudah itu udah satu yang memotivasi ya Pak Evan ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Bu. Ayo coba dulu sebelum kami memberi tanggapannya saya dan Bu Nurlina coba kami ingin tanggapan dari teman-teman yang lainnya dulu untuk mengoreksi penampilan dari Pak Evan. Gimana? Apa ada yang
yang perlu dikoreksi, apa perlu ada yang ditambahkan, di mana? Kayak gitu. Ya Bu, menurut pendapat saya Bu, secara keseluruhan tampilan Pak Evan peer teaching ini sudah bagus Bu. Sudah bertahap apa yang ditampilkan. Mungkin di sini cuma hanya kendala teknis Bu. Mungkin untuk di lapangan mudah-mudahan lebih lancar lagi Bu dalam Amin. untuk PPL-nya nanti Bu. Amin. Amin. Ya, itu saja Bu. Terima kasih. Tadi Ya, macet. Pak Aduh. John, gimana Pak John? Ya, Ada yang Ya, mau Pak. ditambahkan, mungkin dikasih saran ke Pak Evan-nya? baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, serupa juga dengan pendapat Pak Iksandri tadi, ini hanya kesalahan jaringan mungkin makanya tidak lancar tadi. Nah, tapi perlu saya berikan masukan buat Pak Evan karena ini kan kelas 5 ya Pak Evan. Jadi menurut saya ada dikasih misalnya lagu-lagu entah apa gitu, artinya yang membangkitkan semangat anak begitu. Karena saya lihat tadi Bapak terfokus ke materi gitu Pak, gitu. Karena kan anak-anak ini kan sukanya main-main begitu, bermain sambil belajar. Itu aja sih Pak masukannya. Iya, Pak Terima Jan, kasih. terima kasih. Pak Jan kemarin kuliahnya nggak full sih. Darah rendah Pak. Berikan aku berarti Pak John. Iya, darah rendah. Oke, ada lagi? Bu Hartini, Bu Hartini gimana? Iya, Bu, menurut saya Pak Evan sudah bagus, sudah terstruktur proses pembelajarannya. Cuma saran sedikit untuk Pak Evan, ini apa? Tadi saya mau bertanya tapi tidak ditanggapi. Kemudian kurang buat ini, Itu salah teknis Bu Hartini. kurang ini Jaringan, apa? Bu. Kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya gitu. Jadi apa diberikan waktu supaya berpikir apa sih yang mau ditanyain dari murid itu gitu. Jadi ada komunikasi dua arah gitu kan dari siswa sama dari Pak Evannya sendiri gitu Pak. Ya. Itu aja sih. Yang mohon maaf berarti ini tadi tuh sebenarnya mau kasih waktu. Cuman kan nanti kalau ada tanya jawab waktunya 30 menit habis begitu aja gitu loh. Jadi pura-puranya nggak ada gitu kan, makanya langsung saya lanjutkan saja gitu loh. Itu trik aja supaya waktunya cukup. Iya, Nanti iya. insya Allah kalau pas pelaksanaan insya Allah ada nanti buat ini. Terima kasih buat ini ya. Iya, sama-sama Pak. Ya, masukannya bagus ya. Itu untuk nantinya bisa diterapkan di lapangan ya, di PPL Pak Evan ya, masukan-masukan dari teman-teman ini. Ya, memang Ibu kalau yang pertama pasti banyak salahnya Bu. Karena pertama, ya kan? Jadi nanti dari pertama itu yang kedua, ketiga pasti akan mempersiapkan lebih baik lagi gitu kan. Makanya kalau dalam penilaian itu pasti yang pertama menjadi acuan bagi kita ya. Nah, sebelum Bu Nurlina, mungkin Bu Nurlina nanti yang paling banyak memberikan komentar nih ya. Jadi saya mengomentari Pak Evan dalam pengelolaan kelas ya, Pak Evan. Pak Evan harus jeli mencermati keadaan di kelas Bapak begitu ya. Dan seorang guru itu wajib menegur siswanya apabila memang kita melihat misalnya seperti tadi ada suara-suara yang bising begitu kan. Tampak Pak Evan cuek aja dengan suara-suara itu. Terus ada misalnya peserta mematikan kamera misalnya, ya. Itu tidak boleh. Kalau dalam pembelajaran kan seharusnya kamera semua dihidupkan. Jadi kita akan nampak semua peserta itu aktif nggak? Karena kan yang dituntut di sini kan adalah pembelajaran yang aktif, siswanya yang aktif kan. Jadi misalnya ada satu siswa yang nggak aktif, kita langsung tanyakan kenapa, ada apa, begitu. Itu pengelolaan kelas ya, dari segi pengelolaan kelas. Nah, terus yang kedua, ini dari segi penerapan modelnya, PBL-nya. Ya, jangan lupa itu dari segi penerapan model. Di mana permasalahan itu yang akan dipecahkan. Nah, ya, itu harus muncul. Walaupun dalam waktu 30 menit, kita merasa 30 menit itu waktu yang singkat, tetapi kita harus bisa mendesain berapa menit untuk kegiatan awal, berapa menit kegiatan intinya, tapi yang di dalam kegiatan itu ada PBL-nya itu harus muncul berapa menit di situ. Terus seperti Bu Artini katakan tadi, kesempatan untuk bertanya itu harus ada kita berikan kepada peserta didiknya. Ya mungkin ada bagian-bagian dari materi yang Pak Evan sampaikan tadi, pesertanya tidak mengerti.
Nah, tidak jelas. Nah, jadi ada ruang yang harus diberikan. Tidak serta-merta karena waktu, Bu. Jadi nggak ini, Bu, nanti gara-gara waktu nggak cukup, Bu. Gini, nah, itu nggak ada alasan bagi kita, Pak Epa. Ya, jadi kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik kita bertanya. Nah, terus satu lagi, yang menjawab itu jangan itu-itu terus orangnya. Beri kesempatan pada yang lainnya. Ya, misalnya tadi Bu Keswati beberapa kali memberikan jawaban-jawaban. Sementara Ibu Epi di mana? Ibu Kartika di mana? Ya kan? Jadi harus semua siswa atau peserta itu terlibat dalam pembelajaran yang kita berikan. Ya, itu dari hasil pengamatan saya. Ya, persilakan Bu Nurlina, mungkin ada yang Bu Nurlina sampaikan. Nih, yang banyak di grup Among yang mengamati. Terima kasih Bu Eda dan Bapak Ibu. Tadi sudah sudah tercover semua dengan Bu Eda dengan Bapak Ibu juga. Cuman sedikit tambahan aja Pak Evan. Tadi saya melihat dari pembelajaran yang Bapak sajikan sudah sangat bagus, sistematikanya sudah terurut saya lihat. Cuman sedikit Pak, waktu kalimat aja untuk perbaikan kalimat di perintah atau tugas yang diberikan kepada anak. Cuman kalimat saja Pak yang diperbaiki. Yang tadi saya lihat coba ada tadi coba lihatlah gitu. Nanti diperbaiki lagi. Yang di situ kan siswa mengamati. Apakah nanti pertanyaannya atau perintahnya itu amatilah gambar, kemudian apa permintaan yang akan dilakukan siswa. Kemudian yang terakhir saya lihat maksudnya di sini yang kita anggap adalah siswa-siswa kita, Bapak Ibu, teman kita di sini adalah siswa-siswa kita. Jadi Bapak nanti bisa tolong naik sandri ini apa gitu atau bagaimana. Jadi betul-betul penguasaannya adalah di sini adalah siswa-siswa kita gitu. Kemudian satu lagi Pak, yang di kegiatan akhir tadi ada Bapak tutup dengan doa, kemudian sempat juga Bapak ada tanya jawab ya dengan siswa tentang hasil belajar yang sudah siswa pelajari pada hari ini. Nah, di situ nanti Bapak beri penguatannya. Saya lihat belum ada penguatannya dari Bapak. Kemudian pesan moralnya belum juga terlihat, jadi saya lihat. Jadi mungkin itu saja sih Bu. Tapi semuanya saya lihat dari RPP-nya sudah bagus, sangat bagus sekali. Ya, karena sudah terarah ya. Dari awal sampai akhir semua lengkap saya lihat. Oke, selamat Pak Evan. Nanti bisa disempurnakan lagi sedikit lagi mungkin saran-saran dari teman-teman dan Bu Eda juga. Baik, terima kasih Bu Eda, Bu Nur, saran-sarannya. Nanti insya Allah nanti kalau dalam pembelajaran langsung, insya Allah kalau yang masalah interaksi antara guru dan anak itu insya Allah nanti pasti ada, itu nggak mungkin nggak ada kan. Tadi saya percepat aja. Terus tadi masalah kebisingan kelas, ya itu tadi saya pikir di tempat saya aja gitu loh Bu. Di tempat lain mungkin enggak, karena tadi kan sempat error ya. Itulah. Terus kalau yang penguatan ini tadi Bu Nur, saya kasih ini Bu Nur yang itu loh. Kita sebagai anak harus jadi orang yang bertanggung jawab itu Bu. Itu bentuk penguatan saya tadi Bu. Itu mungkin masih kurang ya, nanti bisa ditambahin lagi. Mungkin itu saja. Pak Ihsan tadi kerekam nggak Pak Ihsan ya? Di tempat Pak Ihsan ya? Rekam juga. Terima kasih Pak Ihsan. Ya. Saya terputus tadi rekamannya. Nanti nanti mungkin hasil rekamannya bisa juga minta link sama admin mungkin nanti ya. Oh iya Bu, ya. Iya, minta aja nanti ke sama Bu Radia. Jadi biar nanti beliau kirimkan linknya. Nanti kalau memang ada di unggahan disematkan link, Bapak silakan menyematkan linknya ya. Oh, kalau iya, memang ada perintahnya ya. Jadi Bapak Ibu untuk semuanya. Nah, itu tadi kita sudah memberikan masukan dan kita sudah mengamati peer teaching-nya dari Pak Evan. Nah, untuk berikutnya nanti diperbaiki kembali. Nah, bagaimana ini